Mari kita bayangkan sebuah adegan imajiner yang sedikit tak biasa di dalam benak kita hari ini. Coba bayangkan ada sebuah pohon tua di tengah hutan. Musim panas yang hangat dan melimpah baru saja berlalu. Angin dingin musim gugur mulai bertiup, membawa kabar bahwa musim dingin yang membeku akan segera tiba. Secara alami, pohon itu seharusnya melepaskan seluruh dedaunan hijaunya yang indah. Namun, bayangkan jika pohon tua itu memiliki rasa cemas dan ketakutan seperti kita, manusia. Pohon itu mulai panik. Ia memeluk erat-erat dedaunan hijaunya. Ia berteriak kepada angin, "Tidak, aku tidak mau melepaskan daun-daun ini. Dedaunan ini adalah kebanggaanku. Ini adalah mahkotaku. Ini adalah bukti bahwa aku hidup dan berjaya. Kalau daun-daun ini gugur, aku akan terlihat telanjang, gundul, buruk rupa, dan mati." Maka, dengan segala kemampuannya, pohon itu mencengkeram setiap lembar dedaunan hijaunya. Ia menolak menggugurkan apapun. Ia menolak hukum alam. Lalu, apakah yang akan terjadi ketika musim dingin membeku yang dahsyat benar-benar tiba? Salju yang berat akan menumpuk di atas dedaunan tebal yang tidak rela digugurkan itu. Beban salju menjadi puluhan kali lipat lebih berat. Dan akhirnya, dahan-dahan pohon itu patah berkeping-keping. Pohon itu hancur dan mati. Bukan karena keganasan musim dingin, melainkan karena kebodohannya sendiri yang menolak melepaskan apa yang sudah seharusnya gugur. Bukankah adegan imajiner itu terasa sangat mirip dengan cara kita menjalani hidup sehari-hari? Banyak dari kita yang hidupnya hancur dan batinnya menderita luar biasa saat ini. Bukan karena perubahan hidup itu sendiri, melainkan karena kita memaksa hidup kita untuk berada di satu musim saja selamanya. Kita ingin hidup kita selalu berada di musim semi atau musim panas, fase di mana karir kita selalu menanjak. Hubungan kita selalu manis, uang kita selalu melimpah, dan tubuh kita selalu bugar serta dipuji oleh orang lain. Dan ketika angin perubahan datang membisikkan bahwa musim gugur atau musim dingin dalam hidupmu telah tiba, ketika pekerjaanmu mendadak hilang, ketika hubungan yang kamu pertahankan bertahun-tahun harus berakhir, ketika lingkungan yang nyaman harus kamu tinggalkan, atau ketika tubuhmu mulai melemah, pikiran kita langsung diserang oleh histeria masif. Kita menangis di sudut kamar, meratapi nasib, dan mengutuk semesta, seolah-olah hidup kita telah berakhir seutuhnya. Padahal, pernah gak sih kita berpikir jernih sejenak? Mengapa kita begitu takut pada daun yang gugur? Malam ini, di ruang refleksi dan kontemplasi kita bersama di Jalan Afirmasi, mari kita ambil jeda dari ketakutan-ketakutan yang membakar itu. Lepaskan dulu kepalan tanganmu yang lelah mencengkeram masa lalu. Duduklah secara rileks di sampingku. Di sini, tidak ada yang akan menceramahimu. Tidak ada yang akan mendikte betapa salahnya jalan hidupmu. Kita semua hanyalah jiwa-jiwa pengembara yang sedang belajar memahami rahasia musim-musim kehidupan. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama. Rasakan udara sejuk mengisi rongga dadamu yang sempit, dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan bahumu rileks, biarkan dadamu menjadi longgar dan lapang. Hari ini, kita akan merefleksikan sebuah kebenaran alamiah yang mendinginkan batin, bahwa transisi hidup yang terasa dingin, sepi, dan hampa bukanlah sinyal bahwa hidupmu telah hancur. Fase gundul itu sebenarnya adalah bentuk istirahat alami yang disiapkan oleh semesta untuk jiwamu. Sebuah jeda sakral sebelum pertumbuhan baru yang jauh lebih rindang dimulai. Kita akan memadukan filsafat stoikisme kuno tentang amor fati, kearifan Nusantara Pranata Mangsa, hingga pesan puitis para penyair sufi abadi. Mari kita mulai perjalanan refleksi ini dengan membongkar akar terbesar mengapa manusia modern begitu rapuh saat menghadapi perubahan. Kita adalah produk dari peradaban yang amnesia terhadap hukum alam.
Manusia modern hidup di dalam ruangan berkaca dengan pendingin udara dan lampu neon yang menyala terang selama 24 jam sehari. Kita bisa membeli buah musim panas di tengah malam di musim dingin. Kita menciptakan dunia buatan yang tidak pernah tidur. Dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif, selalu bertumbuh, selalu tersenyum, dan selalu menunjukkan grafik kenaikan setiap bulannya. Tanpa kita sadari, sistem ini telah mencuci otak kita untuk mempercayai sebuah ilusi yang sangat berbahaya, bahwa manusia harus berada di musim panas selamanya. Akibatnya, ketika jiwa kita secara alami memasuki siklus musim gugur atau musim dingin, fase di mana energi kita menyusut, fase di mana kita butuh menarik diri dari keramaian, fase di mana pencapaian materi kita sedang mandek atau bahkan merosot, kritikus internal di dalam kepala kita akan langsung melancarkan tuduhan yang kejam. Kamu malas, kamu tidak berguna, kamu tertinggal, kamu adalah produk gagal. Padahal, mari kita tatap alam semesta di luar sana dengan penuh kejujuran. Adakah satu saja makhluk hidup di bumi ini yang bertumbuh tanpa beristirahat? Apakah sebuah pohon itu berbuah selama 365 hari tanpa henti? Tidak dong. Pohon membutuhkan masa di mana ia tidak berbunga sama sekali. Apakah bumi berputar menghadapi matahari tanpa pernah mengalami malam? Enggak dong. Bumi membutuhkan malam yang gelap gulita agar suhunya mendingin dan kehidupan di sebelahnya itu bisa beristirahat. Ketika kamu mengalami masa-masa sulit hari ini, mungkin kamu baru saja kehilangan mata pencarian utama yang selama ini mendefinisikan harga dirimu, atau mungkin kamu sedang melewati kehampaan pasca perceraian dan perpisahan, atau mungkin kamu terpaksa pindah ke tempat asing di mana tidak ada satupun orang yang mengenali namamu. Sadarilah satu hal ini, daun-daun hidupmu sedang digugurkan. Dan proses menggugurkan daun itu terasa sangat menyakitkan, bukan karena gugurnya daun itu jahat, melainkan karena jarimu masih bersikeras memegang tangkai daun kering tersebut. Rasa sesak di dadamu adalah gesekan antara kenyataan alamiah dengan keangkuhan egomu yang menolak kenyataan. Kamu ingin mempertahankan identitas lamamu. Kamu ingin mempertahankan kenyamanan lamamu. Padahal wadah lama itu sudah terlalu kecil untuk ukuran jiwamu yang sekarang. Gugurnya daun dalam hidupmu adalah cara semesta membersihkan dahan-dahan jiwamu dari beban-beban yang sudah tidak relevan. Semesta sedang mencabut peran-peran lama yang sudah tidak melayani pertumbuhan spiritualmu. Jika dahanmu terus dipenuhi oleh daun-daun tua yang sudah tidak berfungsi memproses fotosintesis dengan baik, dari mana ada ruang untuk tunas-tunas daun baru yang lebih segar untuk muncul? Hari ini, mari kita ubah kacamata kita dalam memandang masa-masa hampa tersebut. Musim sepi dalam hidupmu bukanlah hukuman atas dosa-dosamu. Musim sepi itu adalah karantina suci dari semesta. Ia adalah masa di mana energi hidupmu dipaksa untuk tidak lagi memancar keluar demi memuaskan pandangan orang lain, melainkan ditarik dalam-dalam menuju akar batinmu sendiri. Keindahan dan kepasrahan dalam menerima perubahan musim ini bukanlah ajaran baru. Ia adalah benang emas kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita di tanah Nusantara, bersanding indah dengan pemikiran para filsuf di belahan bumi bagian barat. Mari kita tengok kearifan leluhur kita di Nusantara melalui sistem Pranata Mangsa, sebuah tata kelola penanggalan alam yang digubah oleh para tetua adat Jawa kuno untuk membaca ritme kosmis bumi. Dalam kearifan Pranata Mangsa, para petani dan nelayan tradisional Nusantara tidak pernah mengutuk datangnya mangsa 3 atau kasa, fase di mana angin kering bertiup, sumber air menyusut, dan daun-daun jati mulai berguguran secara massal. Para leluhur tidak pernah berdiri di tengah ladang sambil menangis memohon agar musim hujan segera datang saat bumi sedang waktunya mengering. Mengapa? Karena mereka memiliki kesadaran kosmologis yang sangat dalam, bahwa bumi sedang melakukan tirakat. Leluhur kita paham betul bahwa jika tanah tidak dikeringkan sejenak oleh musim kemarau, maka mikroba tanah yang jahat tidak akan mati, dan tanah tidak akan siap menyerap air hujan yang melimpah di musim berikutnya.
Menggugurkan daun adalah bentuk efisiensi dan kecerdasan alami pohon jati agar bisa bertahan hidup di tengah minimnya air. Para leluhur tidak melawan musim. Mereka menyesuaikan langkah kaki, cara bercocok tanam, dan cara beristirahat mereka dengan ritme alam. Kearifan Nusantara ini berkelindan secara sangat magis dengan sebuah konsep filosofi kuno dari Yunani dan Romawi kuno, yaitu Stoikisme, terutama melalui ajaran sang kaisar filsuf Marcus Aurelius dan filsuf Epictetus yang mempopulerkan prinsip amor fati, mencintai takdir. Amor fati bukanlah sekadar kepasrahan pasif yang lemah. Amor fati adalah keberanian jiwa untuk tidak sekadar menerima perubahan yang tidak bisa dihindari, melainkan mencintainya sebagai bahan bakar utama pertumbuhan batin. Marcus Aurelius pernah menulis di dalam buku catatannya, Meditations, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah tepat dan selaras. Makanan yang masuk ke dalam tubuh diubah menjadi energi. Kayu yang dilemparkan ke dalam api yang menyala tidak membendung api tersebut. Ia justru dilahap oleh api dan digunakan untuk membuat kubaran api itu menjadi lebih besar dan terang. Begitu pula dengan jiwa yang bijak. Setiap rintangan, perubahan, dan kehilangan digunakan sebagai bahan bakar untuk memperindah karakter jiwanya. Coba kita pertemukan dua ajaran leluhur dari dua benua ini di dalam dada kita malam ini. Ketika hidupmu tiba-tiba melemparkanmu ke dalam musim yang tidak kamu inginkan, ketika kamu harus kehilangan posisi yang kamu banggakan, apakah kamu akan menjadi kayu basah yang memadamkan api kehidupanmu sendiri karena terus meratap? Ataukah kamu akan memilih menjadi api yang membara yang menggunakan krisis itu sebagai bahan bakar untuk menempamu menjadi manusia yang lebih dewasa, lebih tangguh dan lebih bijaksana? Amor fati dan pranata mangsa mengajarkan kita untuk tidak bertengkar dengan kenyataan. Ketika musim gugur hidupmu datang, jangan memaksakan diri untuk menanam padi. Ini adalah waktunya untuk merapikan cangkulmu, memperbaiki pondok batinmu, merawat akarmu, dan membiarkan angin dingin menyapu bersih sisa-sisa hal yang sudah tidak lagi berguna untuk masa depanmu. Untuk memperhalus rasa di dalam batin kita, mari kita melangkah memasuki samudra keindahan sastra para sufi. Di dalam tradisi spiritualitas mistis, perubahan bentuk dan rasa sakit akibat perpisahan selalu dipandang sebagai puisi cinta dari Sang Pencipta untuk memanggil jiwa pulang. Ada sebuah kisah simbolis yang sangat indah di dalam tradisi hikmah Timur Tengah tentang perjalanan tetes air di musim dingin. Dikisahkan, ada sekelompok tetes air yang mengalir bersama di sebuah sungai pegunungan yang sangat indah pada musim panas. Mereka menari dengan ceria, memantulkan cahaya matahari dan menyapa bebatuan dengan gurau tawa. Mereka sangat mencintai identitas mereka sebagai air sungai yang mengalir deras dan dikagumi oleh pepohonan di tepi pantai. Namun, ketika waktu berganti dan angin musim dingin yang membeku datang, air sungai itu mulai merasakan sebuah sensasi yang mengerikan. Tubuh mereka yang cair perlahan-lahan menjadi kaku. Suhu udara yang dingin membekukan permukaan sungai tersebut menjadi lapisan es yang keras dan dingin. Tetes-tetes air itu menjerit dalam ketakutan yang luar biasa. Hidup kita telah berakhir, kita telah dikutuk. Dulu kita bebas mengalir dan menari, kini kita diikat oleh penjara es yang dingin dan mati. Mengapa semesta begitu kejam menghancurkan kebebasan kita? Mereka meratap di bawah kegelapan lapisan es tersebut selama berbulan-bulan, merasa bahwa masa depan mereka telah musnah seutuhnya. Namun, yang tidak dipahami oleh tetes-tetes air yang panik itu adalah rahasia besar di balik pembekuan tersebut. Di bawah lapisan es tebal yang tampak mati dan kaku itu, arus air dasar sungai sebenarnya tidak pernah berhenti bergerak. Lapisan es di permukaan itu sebenarnya adalah atap pelindung yang sengaja dibuat oleh alam untuk menjaga agar kehidupan ikan-ikan dan organisme di dasar sungai tidak mati membeku oleh angin polar yang ganas di atasnya. Dan ketika musim semi akhirnya tiba, sinar matahari murni melelehkan kembali es keras tersebut.
Tetes-tetes air itu menguap naik ke langit menjadi awan putih yang anggun, melintasi benua-benua baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu jatuh sebagai air hujan yang menyuburkan tanah-tanah yang gersang di belahan bumi lain. Mereka menyadari sebuah kebenaran agung, bahwa fase pembekuan di musim dingin itu bukanlah kuburan bagi eksistensi mereka, melainkan portal transmutasi agar mereka bisa naik derajat dari sekadar air sungai lokal menjadi awan kosmis yang membasahi seluruh bumi. Mari kita renungkan kisah tetes air ini di dalam ruang paling dalam di hati kita malam ini. Apakah kamu saat ini sedang merasa seperti tetes air yang dibekukan oleh musim dingin hidupmu? Apakah kamu merasa dipenjara oleh keadaan yang kaku, sepi, dan tidak memberikan pergerakan apapun pada karir atau usahamu? Ketahuilah, kaku dan sepinya hidupmu saat ini adalah lapisan es pelindungmu. Semesta sedang membekukan gerak manjamu keluar agar jiwamu tidak hancur ditiup oleh badai duniawi yang sedang mengamuk di luar sana. Di bawah lapisan es rasa sepi dan kegagalanmu saat ini, arus bawah jiwamu sebenarnya sedang dipersiapkan untuk sebuah lompatan kesadaran yang baru. Kamu tidak sedang dimusnahkan, kamu sedang diubah bentuknya. Dari manusia yang bergantung pada validasi luar, menjadi jiwa mandiri yang siap terbang melintasi benua-benua takdir barumu. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan seni merelakan daun yang gugur ini di dalam keseharian kita yang nyata? Bagaimana caranya agar kita tidak terus-menerus patah saat badai perubahan datang? Jawabannya terletak pada sebuah keterampilan batin yang sangat anggun. Kepasrahan aktif. Active surrender. Kepasrahan aktif bukanlah tindakan menyerah kalah, melumpuhkan diri di atas tempat tidur dan meratapi nasib tanpa usaha. Kepasrahan aktif adalah keberanian untuk berhenti bertengkar dengan kenyataan yang sudah terjadi. Ada 3 langkah sederhana untuk melatih kepasrahan aktif ini. Langkah pertama, akui dan beri penghormatan pada musimmu. Jika saat ini kamu sedang berada di musim gugur atau musim dingin, akui itu dengan jujur. Jangan berbohong pada dirimu sendiri atau berpura-pura di depan orang lain bahwa kamu baik-baik aja dan sedang berada di puncak kejayaan jika kenyataannya jiwamu sedang lelah dan kehilangan. Katakan pada batinmu dengan penuh kelembutan, saat ini aku sedang berada di musim dingin hidupku, dan itu sama sekali nggak apa-apa. Langkah kedua, bantu pohonmu menggugurkan daun mati. Perhatikan apa saja hal-hal dalam hidupmu yang sebenarnya sudah mati, namun masih terus kamu pertahankan secara paksa hanya demi gengsi atau ketakutan. Apakah itu ingatan tentang mantan kekasih yang tidak lagi menghargaimu? Apakah itu identitas jabatan lama yang membuatmu enggan memulai usaha baru dari bawah? Ataukah gaya hidup mewah yang tidak lagi sesuai dengan kondisi finansialmu saat ini? Secara sadar, lepaskan genggamanmu dari hal-hal itu. Bantu jiwamu menggugurkan daun-daun kering tersebut agar beban dahannya berkurang. Langkah ketiga, rawat akar di dalam kesunyian. Di musim dingin, pohon tidak membuang energinya untuk menumbuhkan daun atau buah di atas tanah. Seluruh energi pohon difokuskan ke bawah tanah, memperdalam, memperluas, dan memperkuat jangkauan akar-akarnya. Gunakan masa sepi dan terpurukmu saat ini untuk merawat akar batinmu. Perbaiki kualitas tidurmu. Dalami kembali ibadah dan meditasimu. Baca buku-buku yang memberi makan jiwamu. Dan perbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat yang benar-benar mencintaimu apa adanya. Ketika musim semi hidupmu tiba kelak, percayalah, ia pasti akan tiba. Pohon hidupmu akan berdiri begitu kokoh dan merindang. Tidak akan mudah tumbang lagi oleh angin apapun karena akarnya telah menancap sangat dalam di dalam bumi kesadaran. So, malam ini ketakutanmu pada perubahan telah meluruh. Kamu tidak lagi melihat daun yang gugur sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah tarian kebebasan yang mengagumkan dari alam semesta. Mari kita kunci kesadaran kepasrahan yang anggun ini ke dalam lapisan bawah sadarmu, agar jiwamu bisa beristirahat dengan penuh rasa aman dan damai malam ini.
Posisikan tubuhmu dalam kondisi yang paling rileks. Rebahkan di atas tempat tidurmu atau duduklah dengan bersandar secara nyaman. Letakkan telapak tangan kananmu di dada sebelah kiri dan tangan kirimu di atas perutmu. Rasakan sensasi hangat dari sentuhan tanganmu sendiri. Tarik napas dalam-dalam, perlahan lewat hidung. Rasakan udara sejuk mengisi paru-parumu, membawa pesan kedamaian dari alam semesta ke seluruh sel tubuhmu. Tahan sejenak kesadaran itu di dalam dada, dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan semua ketegangan, kecemasan, dan paksaan egomu menguap keluar bersama napasmu. Resapi dan ucapkan kalimat-kalimat afirmasi kedaulatan musim hidup ini di dalam batinmu yang paling sunyi. Aku tidak takut pada malam yang dingin atau daun yang gugur. Aku mempercayai seluruh siklus dan musim hidupku. Aku melepaskan apa yang harus pergi dengan ikhlas dan menyambut apa yang baru dengan tangan terbuka. Masa sepi dan terburukku bukanlah akhir, melainkan masa istirahat yang sakral bagi jiwaku. Aku melepaskan penolakanku terhadap perubahan dan memilih mengalir anggun seperti air. Akarku menancap kuat di dalam kedamaian Tuhan. Aku siap untuk bertumbuh lebih rindang di musim yang baru. Tarik napas kembali, biarkan kearifan Pranata Mangsa Nusantara dan keteguhan Amor Fati Stoikisme menyatu, membebaskan jiwamu dari beban masa lalu. Dan hembuskan dengan helaan nafas yang penuh keikhlasan dan kebebasan yang mutlak. Berhentilah memaksa dirimu untuk selalu berbunga. Malam ini izinkan jiwamu beristirahat di dalam pelukan musim dinginmu dengan penuh rasa aman. Musim semi hidupmu sedang diracik dengan sangat indah di bawah tanah takdirmu. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat sakral ini untuk duduk dan merenungkan siklus kehidupan bersama di jalan afirmasi. Jagalah kedamaian batinmu di tengah setiap perubahan dunia luar. Sampai kita bertemu lagi di ruang kontemplasi selanjutnya.